Patrick Kluivert resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Pemecatan pelatih asal Belanda ini disampaikan dalam keterangan resmi Induk Sepak Bola Tanah Air (PSSI). There's nothing more beautiful than just playing football. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil berdasarkan mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di akun PSSI, PSSI menjelaskan bahwa kesepakatan penghentian kontrak dilakukan lebih awal dari durasi kerjasama yang seharusnya berlangsung 2 tahun. Langkah tersebut menurut federasi diambil dengan mempertimbangkan arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depan. Artinya, kini Kluivert tidak lagi menangani timnas Indonesia senior U23 maupun U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert selama hampir 12 bulan. Dalam akun pribadinya, Erick berkomitmen akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2030. Banyak pihak mengatakan pemutusan kerjasama Patrick Kluivert dengan timnas imbas kegagalan Garuda Muda lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ternyata, Patrick Kluivert dan stafnya memilih langsung kembali ke Belanda setelah kalah dalam 2 laga terakhir. Garuda harus mengubur mimpi karena tersingkir di babak keempat kualifikasi usai kalah dari Arab Saudi dan Irak. Atas perombakan yang ada, saat ini sepak bola Indonesia sedang diracik untuk mewujudkan impian dan target yang diharapkan. Tim TV One mengabarkan. PSSI secara resmi memecat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Hingga kini alasan pemecatan belum diumumkan, tapi begitu kentara dikaitkan dengan kegagalan skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya saat ini pengamat sepak bola, Bung Ropan, Bung Roni Pangemanan. Sehat, Bung? Sehat. Dan juga ada pemimpin redaksi TV One, pemerhati sepak bola tanah air, Bang Mara. Sehat, Bang? Sehat. Bang, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Ini termasuk mendadak. Pada kaget nggak ketika Patrick Kluivert dipecat oleh PSSI, Bung Ropan? Saya pikir saya tidak kaget ya. Kalau bicara kaget, karena memang saya sudah tahu, tinggal menunggu waktu saja. Hanya persoalan waktu kapan yang harus dilakukan oleh PSSI dan Exco untuk mengeluarkan statement bahwa ada pemecatan jalan. Dan saya pikir suatu hal yang wajar. Pelatih itu gagal dianggap dan kemudian dipecat. Jadi ya, saya pikir mungkin minggu depan ya, tapi akhirnya lebih cepat. Ya, untuk bisa meredam mungkin suasana yang tekanan yang luar biasa dari masyarakat ya, yang melihat setelah kita gagal harus ada pemecatan ini, dan PSSI sudah melakukan hal yang tepat menurut saya. Bang Mara. Seperti yang disampaikan Bu Ropan, tapi saya lebih melihat dari sisi lain. Seharusnya secara adab Patrick Kluivert dan asistennya ikut dulu ke Jakarta. Pulang. Dan di kantor PSSI Patrick Kluivert menjelaskan kepada rakyat Indonesia, pertama ya kalau memang mohon maaf ya mohon maaf ya. Dan menjelaskan apa-apa yang terjadi gitu. Saya jelas bahwa akhirnya kita gagal. Mesti peluangnya besar gitu. Terutama seperti yang kami diskusikan tadi lah, atas dasar apa misalnya di pertandingan pertama line up-nya seperti itu. Betul hak dia, tapi ada beberapa pemain yang perlu kita pertanyakan dasarnya apa. Kan wajar juga misalnya Mark Beckham Putra kok bisa salah. Kenapa tidak pasang diaspora, kok kita udah ngambil diaspora semua, kenapa nggak semua full? aja ya ambil gitu kan? Karena ini momen hidup mati. Nah itu kan perlu dia jelaskan sebetulnya. Itu tidak ada sama sekali, Bang, ruang itu, Bang? Ya itu nanti langsung pulang, langsung dari Jeddah balik ya. Kalau dia datang dengan rombongan ke Jakarta, biasanya juga saya pulang Jakarta pulang. Kan begitu juga dengan tim-tim di luar, kan pulang dulu ke negaranya, jelasin, habis itu baru kembali ke masing-masing klub. Tapi ini murni karena kegagalan kita lolos ke Piala Dunia 2026, Bung Ropan. Anda sepakat soal itu? Iya, sepakat saya pikir. Ini kalau kita lolos kan nggak mungkin ada pemecatan tuh. Atau kita dapat hasil yang bagus lah, misalnya imbang melawan Arab, kemudian juga kita imbang melawan Irak, kan bagus. Artinya peluang untuk menatap ronde kelima atau putaran kelima kan ada. Dan ini kegagalan yang dianggap luar biasa ya. Artinya ekspektasi mungkin terlalu tinggi ya yang dilakukan oleh masyarakat ya PSSI bahwa kita punya kesempatan untuk bisa lolos. Ya, dan kesempatan itu ada, bukan tidak ada. Dari skornya aja kan kelihatan kan 3-2, 1-0. Artinya
Kualitas kita ada, pemain-pemain kita. Tinggal tergantung bagaimana seorang, kalau ibarat di restoran itu koki untuk bisa memasak lah. Makanan sudah ada semua nih, pemain-pemain bagus. Tinggal dia yang akan meracik. Nah itu yang tidak bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert. Saya pikir dia tidak belajar ya dari apa yang dia lakukan sebenarnya. Saat kita di Sydney itu kalah dengan 5 gol melawan Australia. Iya kan? Balik ke Jakarta, dia menempatkan permainan dengan taktik yang tepat. Melawan Bahrain itu adalah pemain-pemain yang bagus. Yang itu dia tidak tampilkan saat melawan Arab. Kita menang kan di Jakarta 1-0. Itu Kenapa nggak racikan itu diulang saja ya Bang? itu harusnya, maksudnya. Itu Bang maksudnya. Kalau dia lakukan itu Gimana, dengan Bang? baik. Ya, kalau menurut saya nasi sudah menjadi Ya, Bang? betul. Ya, Bang ya. kalah, ya sudah kalah. Kita tidak bisa melihat ke belakang. Ya. Sekarang bagaimana kita lihat ke depan. Setelah Patrick Kluivert dipecat, lantas PSSI mau apa? Terus kita mau apa? Kita sudah melakukan percepatan lewat akselerasi ini dari dulu pada era saya pegang klub, pada naturalisasi dan timnas diperoleh oleh pemain naturalisasi, tidak juara AFF juga, sampai final iya. Kita pakai naturalisasi sekarang, final AFF iya, tapi tidak juara juga. Peringkat di atas, di luar 100. Nah, tapi kita berhayal untuk main Piala Dunia, nggak apa-apa, punya impian bermain Piala Dunia dan lihat-lihat dengan seluruh pemain ya luar biasa. Tapi peringkat juga bukan soal number, bukan soal angka, tapi cermin. Pondasi kita kuat apa tidak. Statistik sudah berbicara Bang di sana Bang. Angka sudah berbicara. Dan kalau lihat putih ranking kan sudah bilang bahwa 5% peluang Indonesia lolos. 20% peluang Indonesia jadi runner up. 75% peluang Indonesia pasti nggak lolos. Kecuali kalau kita imbang Bang ya. Kalau imbang. Lawan Arab pertama. Imbang agak Arab enak ya, gitu. gitu. Tapi memang kalau kita lihat dari semenjak dipegang oleh Kluivert, 8 kali pertandingan, Iya. 3 kali menang. 4 gala. 4 kalah, Satu 1 imbang, Iya. 37,5 kalau Persen. persentase Ratio win-nya menang. minus berarti itu ya. Iya di bawahnya memang. Di bawah. Di Curaçao juga ketika dia jadi interim balik lagi ke Curaçao cuma 16% bahkan. Mesti di atas 50. Iya di atas 50. Ya. Di Adama Demirspor ketika dia terakhir di Liga Turki juga begitu. Dia hanya 6 bulan kok. Kemudian dia diberhentikan juga kan dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau PSSI melakukan ini juga suatu hal yang sangat wajar dilakukan. Jadi tidak selamanya pemain bintang pada saat dia bermain akan jadi juga pelatih yang top. baik. Ya, betul. Maradona kurang apa, tapi Iya. kan tidak bisa juga jadi pelatih. Ekspektasi kita ketinggian ya Bang. Bukan. Maradona Satu. sudah dicoba Bang ya. Jadi pelatih di Piala Dunia di Afrika Selatan saat itu. Iya, kalah juga. Oke. Bang Mara, Bung Ropan, saat ini publik sangat berharap ada pembenahan di dalam Ya, federasi dan juga tim kepelatihan. Ini kan sepaket ya Bang ya, bukan cuma Loh, Patrick iya, tapi Kluivert. publik juga jangan juga berhayal sampai ke langit ketujuh. Kita juga harus membuat realistis juga bahwa kita posisinya di sini loh. Kita harus kuasai dulu ASEAN lewat AFF. Kita kuasai dulu Asia. Kita benahi dulu kompetisi kita, benahi dulu infrastruktur wasit kita dan lain-lain. Pembinaan usia muda. Ya. Usaha bini itu berjenjang itu jalan. Jepang bisa sekarang karena belajar dari Indonesia, belajar membuat kompetisi. Ya, Jepang baik. itu di Galatama Indonesia. Iya, bukan keambilan, dia belajar ke Indonesia Jepang untuk belajar membuat kompetisi yang baik. Nah, kok kita sekarang tidak ada salahnya kita belajar juga kepada Jepang gitu, bagaimana menggunakan teknologi terutama untuk pembinaan. wasit VAR ya, udah dilakukan dengan baik. Soal nama-nama pelatih Bang, ini mohon maaf bukan yang mengungkit pelatih lama Bang, tapi dorongannya begitu besar. Udah selesai STY lah. comeback, STY kembali lagi ke Bung Ropan juga timnas. setuju, udah selesai. Gonta-ganti pelatih itu biasa, pecat Biasa. pelatih biasa. Di dalam dunia sepak bola itu biasa. Dan tidak ada pelatih yang dipecat kembali lagi itu berhasil. Hanya dia. Iya, betul. Agak sulit ya. Seorang Jose Mourinho, saya contoh aja. Di Chelsea kan sukses besar. Ketika dia balik juga nggak bisa bikin apa-apa. Untuk bisa membuat tim itu bisa meningkat ya. Tidak jadi jaminan. Tidak jadi jaminan. Dan STY kan sudah bilang dia juga mungkin agak berat dia bilang untuk balik lagi ke situ. Banyak permintaan memang untuk dia datang, tapi dia tahu persis bahwa dia nggak mungkin akan menangani tim nasional Ibarat kita ya. kaca sudah pecah, susah disambungnya. Ini kayak cuma Bang Mara yang pakai analogi itu berarti bilang kaca udah disambung pecah ya, ya Bang. bisa. ya. Susah disambungnya. Iya. Nah, gitu aja. Lebih Jadi, bagus saya pikir Pak Mara cari pelatih yang lebih Cari banyak. ya. Pelatih banyak. Siapa Bang? Disebutkan dimension nama-namanya Bang. Maroko Siapa kan? Bang? Kandidatnya siapa Valid saja kan? dari Valid negara mana? bagus. Kalau mau nih pelatih yang selalu bawa tim masuk Piala Dunia tak langsung dipecat, valid. Valid. Pelatih Halil Hosic Maroko terakhir Halil Hosic. dari Bosnia Herzegovina. Lolos Piala Dunia tapi malah dia di Habis itu dipecat oleh federasinya. Ganti pelatih. Biasa aja kan, biasa aja. Dia bawa lolos tapi
ganti. Khalid Salihamidzic bagus. Pelatih Irak juga saya pikir oke. Yang sebelumnya kan. Sekarang sudah ada Graham Arnold. Sebelum Graham Arnold masuk dia menangani Jesus Casas. Kalau cara main pelatih yang sebelumnya lebih bagus. Pelatih sebelumnya bagus. Kan kita kalah 3 kali lawan dia. Dan dia bagus. Cuma gara-gara lawan Jordania di putaran ketiga dia nggak bisa masuk. Cuma selisih 1 poin itu dia jadi geser oleh Graham Arnold. Graham Arnold juga dipecat ketika bermain 0-0 dengan kita di Senayan kan. Kita menahan Australia kemudian dipecat. Roberto Mancini juga kan keluar, dipecat gara-gara bermain 1-1 dengan kita saat di Arab. Jadi saya pikir suatu hal yang biasa. Cuma seorang Kluivert datang ini yang agak mengejutkan. Sebagai seorang pemain oke, tapi dari track record pelatih memang jauh di bawah, tidak mengesankan. Jadi kalaupun seperti ini yang terjadi juga kita nggak usah heran karena memang track record dia bersama dengan Curaçao juga dia nggak bisa bikin apa-apa. Ketika dia keluar dari Curaçao, sekarang Curaçao menuju OTW menuju Piala Dunia. Dan dia ranking 1. Iya. Ketika dia out ya. Jadi tapi kan federasi harus mempertimbangkan riwayat dan histori pertandingan setiap pelatih ketika mereka memegang klub ya Bang ya? Ya mestinya. Baik itu negara. Mestinya itu harus lihat ya. Statistik, rekor pelatih harus memang patuh benar itu. Harus dilihat betul-betul. Berarti dengan kata lain semenjak Kluivert memegang timnas prestasinya Bang Mara. Kalau saya kalau mengatakan buruk nanti takut netizen ngamuk kan. Memang faktanya gitu Kluivert ya. memang ada satu ritme pertandingan ball position ini harus diakui lebih dibanding pelatih sebelumnya. Cara menyerangnya juga oke, tapi memang formasi beda. Formasi beda. Kan Kluivert pegang 4 di belakang, sementara yang sebelumnya 3. Bukan 3 center back tapi sebetulnya 5 di belakang. Gitu. Jadi sebelumnya lebih bertahan, cari draw. Nah, ini lebih agresif dalam menyerang, tapi memang ya kita belum sampai level itu gitu, fondasi. Memang ada pola berbeda ya kalau dengan SC 3-4-3 yang ketika ditekan jadi 5, tetapi justru itu menjadi pola yang bagus yang sempat ditiru oleh Patrick Kluivert yang saya bilang tadi kan. Setelah Sydney kita kalah, dia balik dengan pola demikian, kita menang 2 kali di Senayan. Dua-dua dengan clean sheet, Bahrain 1-0 dan Cina 1-0. Itu yang membuat kita ada di ronde keempat. Nah, sebenarnya dia sudah bisa melihat bahwa pola ini yang bagus, dan Alex Pastur sebagai asisten pelatih sudah mengatakan bahwa Indonesia pas bermain dengan pola demikian. Arab ketika kalah di GBK dengan 2-0 kita pakai dengan pola demikian. 3 ini itu sudah menjadi pakem yang luar biasa. Soal nanti dia mau berkreasi bagaimanapun itu urusan pelatih, tapi pola ini bagus. Yassin Hapner, Rido bersama dengan Isyes dia tidak lakukan saat lawan Arab. Padahal dia tahu dia rombak yang bonding. Betul. Nah, itu. Jadi seperti Bang Mara bilang kan, memang dia lebih attack menyerang, tetapi harus diingat dalam formasi dia lebih attack menyerang, dia kebobolan 15 gol. Ya kan? Jadi lawan di Sydney, Australia kena 5 gol. Lawan Jepang kena 6 gol kita. Sudah 11. Formulasi udah dapat tapi dirombak sendiri. Iya, gitu. Ini soal visi, soal keyakinan, soal formasi. Kedua, ya kan saya harus beda dengan pelatih sebelumnya gitu kali. Ya, mungkin itu Bang Mara ya. Oh, ada gengsi itu dia pingin beda ya. Jadi dia nggak mau ikutin padahal ketika dia balik ke pola yang itu dia berhasil sebenarnya. Cuma karena mungkin dia rasa dia lebih enak ketika lawan Lebanon di FIFA Matchday Bang. Bagus dengan 4 back ini. Harus diingat lawan Lebanon itu karena Lebanon parkir bus lebih banyak turun bertahan. Jadi pemain kita lebih longgar, bermain lebih kelihatan bagus. Tapi kan tidak ada gol di situ. On target pun kita tidak dapatkan. Jadi ada sesuatu yang nggak beres juga dengan cara dia ball position oke. Tapi yang dibutuhkan adalah gol. Di zaman pelatih sebelumnya kan kita banyak ditekan, kita lebih banyak bertahan, menunggu. Finishingnya finishing kita bisa menang melawan Arab 2-0, ya kan di sana kita bisa draw sama mereka, Bahrain juga kita bisa hampir menang. Jadi gitu 2 pola yang berbeda memang. Ya Gitu. tidak selamanya menguasai pertandingan ball position itu memenangkan pertandingan. Iya. Bahwa peluang menang lebih menang tapi tidak selamanya itu. Jadi sekarang wahai para netizen gitu, realistislah gitu. Iya. Dan kepada PSSI ya yakin aja sama apa yang ingin dicapai gitu. Tidak usah tidak usah memikirkan soal power, soal netizen. Yakin tinggal tunjukkan saja bukti kerjanya gitu. Toh nanti akan ikut sendiri. Kalau sekarang dikontrol oleh suara publik ya Jangan terpengaruh lah Bang ya. terpengaruh. Profesional ya Bang. Iya, Tapi melihat materi pemain yang sudah dimiliki oleh Indonesia, kita ini lebih cocok dengan pelatih asal Eropa, Asia, atau apa Bang? Ya menurut saya perlu dicoba juga Asia. Jepang sekarang bisa, atau pelatih yang tadi yang punya pemain seperti Valid. Ya. Sekarang kita harus yakinkan kepada pemain-pemain ini harus mau main di AFF dan harus juara. Kalau dengan materi ini pasti juara, insya Allah juara. Habis itu kita masuk di Piala Asia bulan Januari 2027 dan di situ
minimal final lah kalau juara itu. Jadi kalau kita sudah masuk di situ, ya menatap Piala Dunia udah deket gitu. Walaupun itu semacam Piala Ciki orang bisa katakan Bang ya, Iya. untuk Piala AFF. Tapi memang kita dengan 6 kali kita runner up, waktunya kita untuk bisa menjadi juara. Misalnya pada tahun depan itu kan di bulan Juli, itu masih kosong. Jadi pemain-pemain yang lain masih bisa datang. Yang dari Eropa, biasanya kan ini bukan agenda FIFA. Ya, tapi kata bermain di bulan Juli itu yang abroad oleh Romani Ises itu bisa datang, dan kalau mereka datang ada beberapa aja datang, saya yakin kita bisa juara karena level kita tuh kuat kalau bicara Udah di Asia Tenggara. Udah di atas. Iya, karena kita sambil menunggu di Piala Asia 1,5 tahun lagi, ya di Arab Saudi itu di antara bulan Januari ke Februari. Jadi di sana kesempatan buat kita. Kemarin kita 16 besar. Sekarang tentunya paling tidak 8 besar atau semifinal kita bisa dapat itu. Karena kan persaingan di Asia juga ketat, ada Korea Selatan, Utara, Jepang, ya ada Uzbek. Jadi bagus-bagus, tapi Peluangnya sangat besar dengan kalkulasi nama yang sekarang Bang ya. Iya, Komedi iya. dan teman-teman. Betul. Jadi memang kesempatan buat kita dengan materi yang ada yang sudah, saya pikir mewah hampir semua di semua lini, kita bisa bersaing di Asia. Oke. Bung Ropan, Bung Mara, ini untuk federasi kira-kira pembenahan agar paling tidak 2030 Bang. Kita masih punya harapan Bang ya. Saya ada harapan Iya. asal sabar. 2030 Pertama Piala asal Dunia. resesi, semua pembina itu harus sabar. Bahwa pembinaan itu butuh waktu. Pembinaan usia dini sampai itu harus sabar. Bahwa kemenangan itu memang tujuan, tapi tidak harus dari awal pada saat awal. Jadi memang harus sabar. Pertanyaannya apakah kita bisa sabar? Sabar tuh mudah diucapin memang. Gitu. Tapi melaksanakan. Tapi kedepannya susah, ya. Itu Bang. Tapi memang berproses ini berproses ke depan. Masih ada waktu kan Bang ya? 5 Waktunya tahun. masih banyak. Cukup Mungkin, itu ya? Ya cukup saya pikir buat kita. Apalagi dengan pemain masih ada banyak masih muda kan. Jay Ises masih boleh main. Ya apalagi oleh Romani. Kita masih punya Yasin Hapner, Rido, Ivar Jenner, Miliano Jonathans, Mauro Silstra. Ini kan pemain-pemain yang masih bisa untuk bermain sampai ke 2030. Mungkin Mark Locke yang tidak bisa. Tom Haye yang sudah umur, Joe Pelupesi, Jordi Amat mungkin ini yang belum tidak akan bermain sampai di tahun 30. Tapi kalau Emil Audero penjaga gawang misalnya, Martin Paes masih bisa. Apalagi penjaga gawang kan bisa bermain di Wah, atas mewah. 35 Kita tahun. penjaga gawangnya mewah. Ya, bagus kita. Jadi untuk ke depan 2030 saya yakin kita masih kuat. Apalagi kalau ada penambahan 1-2 pemain lagi yang bagus-bagus. Oke, sambil memendahi kompetisi itu. Ini penambahan pemain dari naturalisasi atau kita ambil dari lokal Bang? Dari lokal juga, Dari kalau lokal, memang Bang. ada yang bagus. Ada yang bagus ya. Makanya kompetisi itu yang harus bergulir dibenahi. dengan baik. Ya, Gitu. pembinaan usia muda. Nah itu kita perlu pertanyakan juga kebijakan 11 pemain asing. Nah, itu dia kan. 11 pemain asing itu meminimalkan pemain-pemain lokal. Jadi kesempatan Jadi, untuk iya. apa yang mau dicari gitu. Jadi kesempatan untuk mereka itu juga agak sempit juga Bang, Sempit. 11 pemain. Jadi untuk Harusnya pintu itu tetap dibuka ya Bang? iya. Harusnya maksimal 3. Oke. 3 Bang ya. 3 kayak ingat saya omongan almarhum Roni Pati bilang pemain asing itu kalau ikan ibarat tulangnya. Tulang di ikan tuh ya dia garis lurus gitu. Jadi sekarang kebanyakan Bang ya. 11 berarti semua posisi udah Iya, nggak ada lokal 11, cadangan. 9, 7 main, ya, itu memang Nadio Hernando ya selama putaran keempat tidak pernah main sama sekali kan? Putaran Iya. 3, putaran 4 kan? oh iya karena kipernya kan Wah, Emil kalau Audero dan susah Martin lawannya. Paes. Susah Gitu. kalau lawan Emil sama Martin Paes susah. Tapi Iya. saya tadi cukup kaget ketika Bang Mara mengatakan Patrick Kluivert, Danny Lanzat, Alex Pastor, Iya. mereka secara adab ya Bang ya, harusnya mereka memberikan klarifikasi ke Indonesia dulu bertemu Pulang dengan bareng-bareng menunjukkan pertanggungjawaban tegap gitu. Kalah kita Iya. boleh kalah tapi datang ke Jakarta jelaskan. Pertama minta maaf, Ya, itu jelaskan penting. yang lain itu Itu penting, penting. gitu. Itu penting. Tunjukin badannya, jangan Selesai balik. gitu. Kan adab kita kan tidak begitu. Gitu. mungkin banyak yang menerima juga kan kalau mereka melakukan itu, para netizen yang tadinya begitu gusar dengan kekalahan ini, kalau mereka berminta maaf secara terbuka, kami salah begini dan siap untuk bertanggung jawab sebagai pelatih apapun yang kami akan terima, nah, kan lebih bagus. Pak. Bagus. Dan Dipecat saya sebetulnya ataupun, iya. kalau dia datang sini, sikap saya tidak perlu pecat. Meskipun Iya. Bang Rupan bilang pecat, kalau saya sih terus aja kasih kesempatan. Tapi karena adabnya begini, ya gimana? jadi sangat layak untuk diberhentikan. Iya, saya nggak layak. Meskipun dengan skema mutual termination itu Iya, Bang, ya? dan berubah-ubah itu kan yang sangat disayangkan seperti Mama bilang itu kan. Ketika lawan Arab yang kita inginkan bahwa akan main seperti ini, tapi ternyata dengan cara Racikan yang berbeda berbeda. jauh. Dan Jauh apa sekali. pertimbangannya tidak Itu. nurunin diaspora? Kita capek-capek ngerayu mereka untuk datang datang, sini, iya. untuk datang sini, untuk pakai Garuda di sini kok nggak dipasang? Gitu. Apa dasarnya itu? Ini merupakan bukti sampai sekarang ya
rakyat kita bertanya. Itu agak shock juga perubahan kalau line up yang apa yang signifikan dikatakan itu, Pak Bang. Mara, karena Justin Hubner yang bagus tidak dimainkan. Ya, Nathan Joe bahkan dicoret, Rizky bahkan ada Ridho dia. nggak main. Rizky Ridho nggak main, Tom Haye waktu Tom Haye itu nggak main nggak ada. juga. Ole Romani juga waktu itu Nggak nggak main, walaupun di babak kedua main Tom Haye. Tapi kan Verdong dari awal tidak main. Ya, kan dari awal itu kan bisa langsung mereka main sebenarnya. Makanya kalau dia ikut yang dia tampilkan Clifford ini ya, lawan Bahrain itu lawan Cina, saya rasa kita akan Itu yang disayangkan. menang tuh bisa itu. Jangan sampai nunggu tekanan yang terlalu besar baru diturunkan ya Bang ya. Itu dia. Ya habis itu kan dia robah pada saat di Irak. Lawan kan dia Irak, ada tekanan tekanan-tekanan. itu lawan Irak kan jauh lebih bagus juga kalau bisa melihat. Boleh Dengan- Bung Ropan, Bung Mara pesan agar kita optimisme pembenahan walaupun kita masih belum tahu sama sekali penggantinya siapa yang akan mengisi pelatih dan juga timnya. Dari Bang Mara dulu Bang, boleh Bang? Siapapun pelatih yang ditunjuk nanti, kita harus memberikan kepercayaan untuk itu. Dan kita harus memberikan kesempatan bahwa segala sesuatu berproses, tidak bisa instan gitu. Ya, saya pikir PSSI harus bisa melihat, belajar banyak dari apa yang terjadi saat ini dengan Patrick Kluivert untuk tidak terlalu gabah, melihat dulu, mengambil pelatih dengan baik secara CV-nya dia harus dilihat dengan baik sehingga itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang kami datangkan untuk penggantian ke depan adalah pelatih yang benar-benar berkualitas. Jadi jangan melihat dengan nama besar sebagai pemain tetapi juga track record dari seorang pelatih itu. Itu yang perlu harus dilihat sehingga tim nasional kita akan bertumbuh dengan bagus, akan baik. Kalau arah seperti yang dikatakan oleh Pak Erik, arah tim nasional kita harus lebih baik dengan pemecatan Patrick Kluivert. Nah di situ penggantinya juga harus lebih baik, gitu. Mau dari manapun itu kan urusan PSSI yang lebih tahu. Tetapi itu yang kita harus pegang bahwa kalau pelatih yang berkualitas pasti tim nasional juga akan sangat berkualitas, begitu. Terima kasih banyak Bung Ropan, Bung Mara sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu kejutan dari federasi siapa nanti nama yang akan memegang penuh skuad Garuda.